Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat bagian penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Pertama kita akan belajar cara faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung ke contoh soal. Saya memiliki persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 0. Dari sini cara pemfaktorannya, karena kedua suku dua-duanya memiliki x, maka x bisa kita keluarkan. Sehingga persamaannya akan menjadi x kali x dikurangi 5 sama dengan 0. Dari sini pada suku pertama, kedua suku kita sama dengan 0. Pada suku pertama, x sama dengan 0, atau yang pada suku kedua, x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, untuk x sama dengan 0, maka nilai akar pertama sudah ketemu, x sama dengan 0. Sedangkan akar yang kedua, yaitu x dikurangi 5 sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 5. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar dengan contoh yang kedua. X kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Sama seperti contoh sebelumnya, karena kedua suku memiliki x, maka bisa kita keluarkan x-nya. Menjadi x dikali x plus 8 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, tiap-tiap suku kita sama dengan 0. Maka menjadi x sama dengan 0 atau x plus 8 sama dengan 0. Pada suku yang kedua, kita harus mencari nilai x-nya, sehingga ketemu nilai x sama dengan negatif 8. Maka akar persamaan kuadrat tersebut adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 8. Untuk bentuk yang kedua, yaitu dalam bentuk selisih 2 kuadrat. Bentuknya seperti ini, x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 0. Bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk x dikurangi y dikali x plus y sama dengan 0. Dari sini nanti kita akan menemukan bahwa akar persamaan kuadrat tersebut adalah x sama dengan y atau x sama dengan negatif y. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. 4 itu sama dengan 2 kuadrat, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk x kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini sama seperti bentuk yang di atas ya. Maka kita ubah ke dalam bentuk x dikurangi 2 dikali x plus 2. Kemudian, pada tiap suku kita sama dengan 0. Maka x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa akar yang pertama adalah x sama dengan 2. Dan akar yang kedua adalah x sama dengan negatif 2. Mudah ya? Nah, untuk kalian cek pemahaman kalian, mari kita bahas contoh yang kedua. Sambil mendengarkan, saya harap kalian juga ikut menjawab, ya. Soal yang kedua yaitu x kuadrat dikurangi 100 sama dengan 0. Langkah pertama, 100 bisa kita ubah ke dalam bentuk berapa kuadrat? 10 kuadrat. Maka bentuknya akan menjadi x kuadrat dikurangi 10 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini sudah mirip seperti bentuk umum yang ada di atas. Setelah itu kita ubah ke dalam bentuk x dikurangi 10
dikali X ditambah 10 sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu tiap suku kita sama dengankan 0. Jadi X dikurangi 10 sama dengan 0 atau X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, untuk suku yang pertama kita temukan X sama dengan 10. Kemudian untuk suku yang kedua yaitu X sama dengan negatif 10. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 10. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pemfaktoran bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, pada bentuk tersebut harus kita ubah ke dalam bentuk X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Nah, P itu adalah, C adalah perkalian antara P dan Q. Sedangkan B adalah penjumlahan P dan Q. Mari kita langsung ke contoh soal. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, berarti kita harus mencari nilai P dan Q yang kalau dikalikan hasilnya negatif 5 dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Berapakah dua bilangan itu? Yaitu negatif 5 dan 1. Negatif 5 kalau dikalikan 1 hasilnya negatif 5. Negatif 5 kalau ditambah dengan 1 sama dengan negatif 4. Maka nilai P adalah negatif 5 dan nilai Q adalah 1. Sehingga persamaan kuadrat tersebut bisa diubah menjadi X dikurangi 5 dikali X plus 1 sama dengan 0. Dari sini, tiap suku kita sama dengankan 0, X dikurangi 5 sama dengan 0, atau X ditambah 1 sama dengan 0. Untuk nilai X yang pertama kita temukan X sama dengan 5. Sedangkan akar yang kedua, X yang kedua, kita temukan nilainya sama dengan negatif 1. Itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita contoh soal yang kedua, yaitu X kuadrat plus 11X plus 24 sama dengan 0. Nah, kita harus cari nilai P dan Q. Kalau dijumlahkan hasilnya 24, kalau ditambahkan hasilnya 11. Kira-kira bilangan apa ya? Benar, 8 dengan 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka nilai P adalah 8 dan nilai Q adalah 3. Maka persamaan tersebut bisa diubah menjadi X plus 8 dikali X plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya, tiap suku bisa kita sama dengankan 0. X plus 8 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Dari sini kita temukan bahwa nilai X yang pertama adalah X sama dengan negatif 8. Dan nilai X yang kedua adalah negatif 3. Maka penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 8 dan negatif 3. Nah, itu tadi 3 bentuk pemfaktoran persamaan kuadrat. Untuk yang keempat, pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini kalau
bentuk seperti ini hampir mirip dengan bentuk yang ketiga, hanya saja nilai A-nya bukan 1. Kalau bentuk sebelumnya nilai A sama dengan 1. Untuk bentuk yang selanjutnya ini tidak sama dengan 1 dan juga tidak sama dengan 0. Contoh, 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, pertama persamaan kuadrat tersebut kita ubah ke dalam bentuk 2x plus q dikali x plus p sama dengan 0. 2x dari mana? 2x ini dapat dari suku x kuadrat adalah 2x kuadrat. Jika pada persamaan ini 3x kuadrat, maka di sini perkalian antara 3x dan x. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita harus menemukan dua bilangan jika dikalikan hasilnya sama dengan 3. P dikali Q harus sama dengan 3. Kemudian P ditambah 2Q sama dengan 5. Itu kenapa kok di situ ditambah 2 kali Q? Kalau tadi kan hanya P plus Q saja. Karena A di sini koefisien dari X kuadrat adalah 2. Maka harus kita tambahkan dengan 2 kali Q. Jika koefisien X kuadrat di sini adalah 3, maka kita tambahkan dengan 3 kali Q. Ya, jadi di sini tergantung dengan koefisien dari X kuadrat. Nah, bilangan yang memenuhi dua persamaan tersebut adalah 3 dan 1. Maka persamaan tersebut bisa kita ubah ke dalam bentuk 2x plus 3 dikali x plus 1 sama dengan 0. Nah, kedua suku kita sama dengankan 0, maka 2x plus 3 sama dengan 0, atau x plus 1 sama dengan 0. Nah, untuk nilai x yang pertama, 2x sama dengan negatif 3. Maka x sama dengan negatif 3 per 2. Untuk nilai x yang kedua, x plus 1 sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan negatif 1. Jadi akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 3 per 2 atau negatif 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal yang kedua, yaitu 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4 sama dengan 0. Sama seperti contoh soal sebelumnya, karena koefisien x kuadrat adalah 3, maka kita ubah ke dalam bentuk 3x ditambah p dikali x ditambah q sama dengan 0. Kita cari nilai p dan q jika dikalikan hasilnya 4. Kalau dijumlah, p ditambah 3 kali q hasilnya negatif 8. Kira-kira dua bilangan yang memenuhi dua persamaan tersebut adalah benar, negatif 2. Ya, berarti nilai p dan q bisa saja sama, yaitu negatif 2. Jadi persamaan kuadrat tersebut bisa kita ubah ke dalam bentuk 3x dikurangi 2 dikali x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka untuk nilai x yang pertama, 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 2. Sehingga x sama dengan 2 per 3. Untuk nilai x selanjutnya, x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2
2. Jadi, akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah 2/3 atau 2. Nah, itu tadi sekilas kita belajar tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Jangan lupa ketik nama, kelas, nomor absen kalian di kolom komentar, karena akan saya jadikan sebagai absen. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.